Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang kedua, yang saya hormati Ustadz Muhammad Wahib Daryadi selaku dosen pada mata kuliah PAI Offering B12 ini. Dan yang saya hormati teman-teman semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Saudara Ian Asadullah Ahmad. Yang kedua, Saudara Muhammad Zidan Maulana. Dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Amalia Khairunisa. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kami kali ini, kita akan membahas tentang akhlak Islam dalam pembinaan masyarakat. Pada bab ini kita akan membahas tentang pengertian etika, moral, dan akhlak, kemudian kedudukan dan ruang lingkup. Ketiga, proses pembentukan akhlak, dan yang terakhir, aktualisasi akhlak. Yang pertama yaitu pengertian etika, moral, dan akhlak. Etika berasal dari kalimat etos yang mempunyai arti kebiasaan. Dan menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu yang menjelaskan tentang arti baik atau buruk dan menjelaskan apa tujuan yang harus dicapai. Moral berasal dari kalimat mores, yaitu jamak dari kata mos yang memiliki arti adat kebiasaan. Moral merupakan istilah yang digunakan untuk memberi batasan terhadap aktivitas manusia berdasarkan nilai baik atau buruknya. Jika keduanya digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa etika dan moral memiliki objek yang sama, yang membahas perbuatan manusia dari aspek nilai baiknya atau buruknya. Namun dalam beberapa hal, etika dan moral memiliki perbedaan, dan perbedaan itu adalah etika menentukan nilai baik atau buruknya perbuatan manusia dengan menggunakan standar akal, pikiran, atau rasio. Sedangkan untuk standar moral sendiri adalah norma atau disebut juga dengan aturan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Dan moral adalah pegangan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam Islam, ilmu yang mengkaji baik buruknya perilaku manusia disebut dengan istilah akhlak. Dalam bahasa Arab, akhlak merupakan bentuk jamak dari khulukun yang berarti gambaran batin, perangai atau kebiasaan, tabiat atau karakter. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan pengertian akhlak sebagai berikut. Fal khuluqu ibaratun an hay'atin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ri'yatin. Yang artinya, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Nah, perbuatan yang baik dan benar adalah perbuatan yang berpijak pada kebenaran yang telah digariskan oleh doktrin agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dengan begitu, apabila seseorang mengatakan etika, moral, dan akhlak itu sama, sesungguhnya itu tidak tepat, karena terdapat sejumlah perbedaan prinsip di antara ketiganya. Perbedaan tersebut diantaranya akhlak dari segi sumbernya, akhlak bersumber dari kebenaran
Al-Quran dan hadis, sedangkan etika dan moral bersumber dari kebudayaan yang dilandasi oleh hasil pemikiran manusia. Secara objek, akhlak adalah benar dan salah, hak dan batil, serta ma'ruf dan mungkar. Sedangkan etika dan moral, baik dan buruk, tidak selalu sama dengan penafsiran menurut akhlak. Untuk cakupannya, akhlak berlaku umum dan universal, tidak terikat waktu dan tempat. Adapun etika dan moral, dia terikat oleh waktu dan tempat serta adat kebiasaan yang berlaku. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kepada saudara Ian Asadullah Ahmad, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan ruang lingkup akhlak di dalam Islam. Yang pertama, kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak merupakan fondasi dasar karakter diri manusia. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia yang menempatkan posisi akhlak sebagai pemelihara eksistensi manusia. Akhlaklah yang membedakan karakter manusia dengan makhluk lainnya. Manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajat sebagai hamba Allah yang paling terhormat. Akhlak dalam Islam memiliki nilai yang mutlak karena persepsi antara akhlak baik dan buruk memiliki nilai yang dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi apapun. Nah, kemudian ruang lingkup akhlak, ruang lingkup akhlak dalam Islam, Al-Quran dan hadis mengandung banyak ajaran tentang akhlak. Bila diklasifikasikan, akhlak Islam dapat dibagi menjadi 4 bagian seperti yang tertera di layar, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada semua manusia, dan akhlak kepada lingkungan. Akhlak kepada Allah pada prinsipnya merupakan penghambaan diri secara total kepadanya sebagai makhluk yang dianugerahi hati dan akal. Seorang muslim wajib menempatkan diri pada posisi yang tepat, yakni sebagai penghamba, dan menempatkan Allah sebagai zat yang maha kuasa, serta satu-satunya zat yang kita pertuhankan. Beberapa bentuk perbuatan yang merupakan akhlak terpuji pada Allah antara lain yaitu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan kemudian ya bertawakal. Kemudian yang kedua, akhlak ruang lingkup akhlak yang kedua, akhlak kepada Rasul. Implementasi dari mengikuti perilaku Rasulullah berarti menempatkan beliau sebagai manusia pilihan Allah, membenarkan kerasulannya, membenarkan risalah yang dibawanya, dan menjadikan beliau sebagai panutan dan teladan dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang ketiga, akhlak kepada sama manusia, yaitu contohnya seperti berbakti kepada orang tua, pada kedua orang tua, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan juga menghormati tetangga. Ya, intinya berakhlak yang baik terhadap sesama manusia. Kemudian yang keempat, akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan mencakup bagaimana memperlakukan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa yang juga merupakan makhluk ciptaan Allah. Nah, dalam Al-Quran ditegaskan bahwa untuk mencegah terjadinya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, baik fisik maupun non-fisik, maka manusia dalam berpikir dan berbuat hendaknya berpegang kepada prinsip ihsan
atau selalu berorientasi kepada yang paling baik, benar, dengan senantiasa mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian proses pembentukan akhlak. Nah, proses pembentukan akhlak dalam perspektif psikologi kepribadian, kecenderungan psikologis dan biologis manusia itu mengarah pada kebaikan, bukan mengarah pada keburukan. Nah, namun mudah menerima rangsangan negatif dari luar dirinya. Nah, untuk itu perlu adanya pengendalian terhadap kecenderungan tersebut agar manusia tidak mudah menerima rangsangan yang mengarahkannya pada keburukan sehingga terwujudlah akhlak yang baik. Nah, secara umum, akhlak yang baik dapat dibentuk dalam diri setiap individu. Akhlak dapat dibentuk berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil dari usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. Nah, proses pembentukan akhlak dapat dilakukan antara lain melalui cara-cara berikut. Yaitu yang pertama pembiasaan, yang kedua keteladanan, yang ketiga refleksi diri. Pembiasaan, nah, yang pertama pembiasaan untuk membentuk karakter dan nilai-nilai yang baik diperlukan pengembangan terpadu yang meliputi pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Untuk itu, agar setiap individu memiliki kemauan dan kompetensi dalam pembentukan nilai-nilai yang baik, maka diperlukan pembiasaan. Hal ini diperlukan agar individu mampu memahami, merasakan, dan sekaligus mengerjakan nilai-nilai kebaikan. Pembiasaan dapat menumbuhkan kekuatan pada diri untuk melakukan aktivitas tanpa paksaan. Namun demikian, pada situasi tertentu, strategi pembiasaan melalui cara paksaan dapat dibenarkan. Hal ini karena suatu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, lama-kelamaan, tidak terasa sebagai paksaan, selanjutnya akan menjadi kebiasaan yang mengakar dalam jiwa, sehingga menjadi sifat baik yang mendorong lahirnya akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, yaitu keteladanan. Prinsip keteladanan efektif dilakukan karena fitrah manusia itu lebih kuat dipengaruhi dari melihat contoh di sekitarnya. Setiap individu mempunyai kecenderungan untuk belajar melalui peniruan terhadap kebiasaan dan tingkah laku orang-orang di sekitarnya. Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya melalui instruksi serta anjuran, tetapi diperlukan langkah-langkah pemberian contoh teladan yang baik dan nyata dari diri dan lingkungan sekitar. Kemudian setelah itu, refleksi diri. Proses berikutnya itu refleksi diri. Strategi refleksi diri dapat dilakukan dengan cara senantiasa melakukan perenungan atas segala perbuatan, baik ataupun buruk, yang telah diperbuat dalam setiap rentang waktu tertentu, baik itu menit, jam, ataupun selama kehidupan ini, dalam hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Perenungan ini hendaknya ditindaklanjuti dengan kesadaran dan tekad untuk memperbaiki diri, karena tanpa adanya kesadaran dan tekad akan sulit terbentuknya akhlak baik yang bersifat konstan. Hal ini karena dalam perspektif psikologi kepribadian terdapat satu dimensi kepribadian individu yang disebut dengan watak. Nah, watak ini sulit untuk dirubah. Oleh karena itu, refleksi diri
perlu disertai dengan kesadaran menganggap diri sebagai individu yang banyak kekurangan daripada banyak kelebihan. Apabila seorang mengharapkan dirinya menjadi pribadi yang berakhlak baik, hendaknya terlebih dahulu mengetahui kekurangan yang ada di dalam dirinya dan membatasi diri semaksimal mungkin untuk tidak berbuat kesalahan, sehingga diri senantiasa terkontrol untuk melakukan perbuatan baik, tercegah dari melakukan perbuatan buruk. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Islam memotivasi dan menghimbau setiap muslim agar berakhlakul karimah dengan berbagai bentuk perintah dan larangan. Beberapa bentuk aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama adalah menutup aurat. Jadi aurat adalah anggota badan yang harus ditutup dan dijaga sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap perempuan dan laki-laki muslim untuk menutup aurat demi kemaslahatan manusia. Yang pertama, menutup aurat sebagai faktor penunjang dari kewajiban menahan pandangan. Yang kedua, menutup aurat sebagai faktor penunjang dari larangan berzina yang sangat terkutuk. Dan yang ketiga, menutup aurat hukumnya wajib karena alasan sadus daroi, yaitu menutup pintu atau peluang kepada dosa yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah menolak pornografi dan pornoaksi. Pornografi dan pornoaksi merupakan pemicu terjadinya zina karena dua hal tersebut mendekatkan seseorang pada perbuatan zina. Selain itu, pornografi dan pornoaksi dapat memicu munculnya tindakan-tindakan agresif seksual. Karena pornografi menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan tulisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu, hukumnya haram. Kemudian membiarkan aurat terbuka atau memakai pakaian ketat yang dimaksud diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram. Kemudian menjauhi pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dimaksud adalah mengacu pada pola pergaulan yang lepas kontrol, tidak mengindahkan norma-norma agama. Pergaulan yang tidak memperhatikan aturan agama terbukti telah membawa dampak negatif berupa tertularnya penyakit mematikan seperti HIV/AIDS, perilaku bebas, khususnya di kalangan muda-mudi. Karena perilaku pergaulan bebas dapat mengakibatkan mereka, generasi muda-mudi, memasuki ambang kehancuran. Yang keempat adalah menghindari penyalahgunaan narkoba. Narkoba sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan pengaruh bagi penggunanya berupa hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi, atau timbulnya efek ketergantungan bagi pemakainya. Karena dampaknya sangat buruk, tidak hanya bagi tubuh maupun bagi psikis. Bagi tubuh seperti gangguan dalam sistem saraf, seperti kejang-kejang, halusinasi, serta gangguan kesadaran. Ada gangguan pada jantung, pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Kemudian dalam dampak penyalahgunaan narkoba bagi psikis adalah hilangnya kepercayaan diri, apatis, penghayal, dan penuh curiga, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, dan memicu keinginan untuk melakukan bunuh diri. Para ulama sepakat menegaskan status haramnya konsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Aktualisasi akhlak dalam bentuk menghindari perbuatan negatif di atas menjadi seorang muslim terjaga dari dosa dan maksiat kepadanya,
Kondisi ini melahirkan kesucian jiwa yang selanjutnya akan menimbulkan akhlak yang baik. Syukron jazilan kepada teman-teman. Demikianlah presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan salah mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.